Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah taala telah memberi kepada kita sekian banyak nikmat, dan semuanya nikmat itu hanya dari Allah. Wa ma utitum min nikmatin fa min Allah. Apa yang kamu terima berupa nikmat itu adalah dari Allah. Karena itu kita wajib untuk mensyukuri nikmat ini dengan melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Dan Allah Ta'ala memberi nikmat kepada orang mukmin tidak sama dengan memberi nikmat kepada orang kafir. Orang kafir diberi kesehatan terkadang membuat mereka berbuat dusta. Orang mukmin mendapatkan sakit, mereka diampuni dosanya oleh Allah. Sakit diampuni dosanya. Bersabar meningkatkan pahalanya. Ketika dia bersyukur kepada Allah meningkatkan pahala. Makanya kita harus membaca alhamdulillah untuk semua urusan. Tatkala kita ada musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala untuk setiap keadaan. Nikmatnya orang mukmin. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah bi ni'matillahi tatimmus salihah. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Ya, bi nikmatillah, dengan nikmat Allah sempurnalah kebaikan-kebaikan ini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ketika beliau menjumpai yaitu anaknya meninggal dunia, namanya Ibrahim, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma'tah. Segala puji bagi Allah, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma'ta wa lillahi ma akhadha. Miliknya Allah Ta'ala yang diberikan pada kita, dan miliknya Allah yang Allah akan mengambilnya. Jadi tidak ada kehidupan yang paling nikmat kecuali kehidupannya orang mukmin. Sehatnya digunakan untuk beribadah, sakitnya mengingat lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kesabarannya dan juga meningkatkan pula pahalanya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min wa innal amra kullahu khairun. Sangat menakjubkan keadaannya orang mukmin, semua urusannya baik. In asabahus sarra'u syakar. Tatkala Allah Ta'ala memberi kegembiraan, kesehatan badan, dan juga kemampuan dia untuk beribadah, maka dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabahu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Ketika Allah Ta'ala menimpa yaitu musibah, sesuatu hal yang ia benci, tapi dia bersabar, maka Allah Ta'ala memberikan pahala. Nah, sekarang kita akan membahas
bagaimana fatwa para ulama sunnah ketika kita dihadapkan pada zaman sekarang, zaman fitnah syubhat, campur aduk orang yang ingin menyampaikan kebenaran, bahkan juga orang yang ingin merusak yang hak, demikian juga fitnah syahwat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab nomor 69, babu istihbabil uzlah, bab anjuran kita untuk menyendiri, untuk sering mengasingkan diri. Tatkala apa? Inda fasatin nas, ketika manusia ini sudah banyak kerusakan, karena kawan itu pengaruhnya besar. Dan umumnya orang baik yaitu tertarik dengan orang tidak baik, dan belum tentu orang baik itu bisa mempengaruhi atau mendakwai orang yang tidak baik. Ini anjuran agar kita tidak banyak bergaul tatkala inda fasadin nas, ketika banyak kerusakan manusia, kerusakan akidah, kerusakan amal ibadah, kerusakan muamalah, kerusakan di dalam mencari rezeki pula. Wazzaman, dan ketika pada saat atau pada zaman banyak kemungkaran, syirik merajalela, kebid'ahan pula merajalela, kemaksiatan juga tidak bisa dibendung. Awil khaufi min fitnatin fiddin, atau karena orang itu takut untuk terfitnah agamanya, terfitnah ibadahnya. Wa wuqu'i fi haramin, dan khawatir dia jatuh kepada perkara yang haram. Wasyubuhati, dan juga perkara yang syubhat. Ini nasihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama sunnah yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, mengingatkan kepada kita. Dan peringatan-peringatan ini bersumber dari dalil. Dijelaskan oleh muridnya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, min asaril uzlah sabiluhu ayya'takita salamatan nasi min syarrin. Orang itu boleh menyendiri dan boleh mengasingkan diri, tidak banyak bergaul, ketika dia yakin dengan menyendirinya itu selamat dari bala, selamat pula dari subhat. Aw anna fasatan nasi balagha darajatan la yanfa'u biha amrun bima'ruf wala nahyun an munkarin. Atau kita kapan menyendiri ini? Kapan kita banyak yaitu menyendiri? Ketika kerusakan manusia ini didakwai, sudah tidaklah mengambil dakwah itu, tidak bermanfaat lagi amar ma'ruf nahi munkar. Khaisul hawa al-muttabah, yang mana manusia mengikuti hawa nafsu, tidak mau lagi diajak kepada Al-Quran, tidak mau lagi diajak kepada sunnah. Saat ini untuk menyelamatkan agama kita, kita lebih banyak menyendiri daripada bergaul. Dan ini fatwanya para ulama dahulu. Dan Allah berfirman, fa'arid anhum wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Dan ketika manusia sudah kagum dengan pendapatnya orang diakui, diimani, sedangkan firman-Nya Allah Ta'ala, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperdulikan oleh mereka. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan ketika semuanya kelompok merasa bahagia, merasa beruntung dengan kelompoknya. Ini saat-saat fitnah semacam demikian ini, kita wajib banyak untuk menyendiri, menyelamatkan agama kita. Yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi ini bersumber dari surat Adz-Dzariyat nomor 50. Fafirru ilallah, bergegas-gegaslah kamu, larilah kamu, bersegeralah kamu
untuk menyelamatkan dirimu. Nah, menyelamatkan agama lebih utama. Karena ketika kita meninggal dunia, yang kita bawa justru amal. Inni lakum minhu nadhirum mubin, katanya Allah Ta'ala, sesungguhnya saya mengingatkan kepadamu dengan peringatan yang nyata ini. Ini peringatan Allah Ta'ala. Memang kita diuji oleh Allah. Seandainya semuanya manusia itu orang beriman, tidak ada pertengkaran di permukaan bumi. Seandainya semuanya manusia itu kufur, tidak ada surga. Maka Allah menguji kita. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yang menjadikan kamu, di dalam surat Taghabun ayat nomor 2. Sebagian kamu ada yang kufur, sebagian kamu ada yang mukmin. Sedangkan iman dan kufur bertolak belakang, magnet yang saling menjauhi. Nah, maka tidak ada orang mukmin kecuali musuhnya orang kafir. Tidak ada orang kafir melainkan merasa tidak enak dengan adanya orang mukmin. Ini ujian, bukan hanya kita. Para utusan Allah Ta'ala diuji oleh Allah Ta'ala yang melebihi daripada ujian kita. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam dihadapkan untuk mendakwai semua orang yang menyembah patung-patung, menyembah orang meninggal dunia. Satu orang diutus oleh Allah. Dihadapkan, disuruh mendakwai orang yang beribadah kepada benda, kepada batu, kepada tanah. Nah, kita ini masih disuruh berdakwah kepada orang yang sudah muslim. Tapi karena kekuatan, tekad bulatnya, keimanannya, para utusan Allah, Allah yakin menolong, dilaksanakan hal itu. Dan kita belum pernah diuji oleh Allah Ta'ala semisal para anbiya. Kemudian kita jumpai Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mendakwai orang yang mengatakan dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Siapa itu? Fir'aun. Sendirian, ditemani oleh Nabi Harun. Ya. Ya. Begitu dua orang ini bukan dibekali oleh Allah Ta'ala kekuatan fisik yang sehingga ditembak tidak mati, dibekali iman, disuruh menghadap pada orang memiliki wilayah, memiliki kekuatan, memiliki ekonomi yang mantap, punya doktrin. Tapi mengapa Nabi Musa alaihissalam tidak mundur melaksanakan perintah Allah? Karena kuatnya yakin Allah akan menolong dirinya. Subhanallah. Manusia seperti kita juga sakit, juga punya perasaan sedih. Tapi karena kuatnya iman didatangi Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu hai Nabi Musa kepada Fir'aun, karena Fir'aun melampaui batas, mengaku dirinya Tuhan. Semua wanita yang melahirkan anak laki-laki wajib dibunuh. Sudah besar dan yaitu menyebar kezaliman Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala tidak menghukum Fir'aun ini, melainkan didatangkan dulu hujjah, diutus seorang utusan. Yang itu manusia biasa, sama dengan kita. Tapi karena kekuatan iman ini, namun ketika mereka mau menghukum, mau membunuh Nabi Musa alaihissalam, Allah memberitahu, fa asri bi ibadi lailan. Nabi Musa, kamu pergilah malam hari dengan orang beriman, kamu akan dibunuh. Maka pergi Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan inilah karena kekuatan iman ini yang menjaga diri kita, yang membuat lapang hati kita, karena dia yakin Allah Ta'ala selalu menolong. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah hanya menolong hamba yang beriman. Orang kafir tidak ditolong oleh Allah.
sekalipun mereka memiliki kekuatan apapun, tapi tidak ditolong oleh Allah. Tidak ada sejarahnya orang kafir ketika didakwai oleh para anbiya lalu dimenangkan oleh Allah Ta'ala orang kafir. Inilah prinsip yang harus kita fahami. Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali ayat ini, nida'un minallahi ta'ala li ibadihi ayyal ja'u ilahi, panggilan Allah Ta'ala kepada hambanya agar berlindung kepada Allah. Wa'tamatu fi jami' umurikum alaihi, dan supaya mereka berpegang dalam semua urusannya kembali kepada ketetapan Allah. Wa ja'ala subhanahu hadzal nida bi lafdzil firad, maka Allah menjadikan panggilan ini dengan kalimat firar, fafirru, segeralah pergi. Tanbihan ala anna wara'al ibadi iqaban wa adaban wa amran mukhfiyan haqqahu ayyafirra minhu. Peringatan dari Allah Ta'ala bahwa di belakang itu akan ada azab-azab yang Allah Ta'ala akan turunkan. Maka sebelum azab diturunkan, disuruhnya orang beriman yang sudah tidak mampu lagi untuk berdakwah di situ, yang tidak ada lagi manfaatnya, suruh pergi, agar yang dihukum hanya orang-orang yang durhaka. Ini perintahnya Allah. Sekiranya kita masih mampu bergaul dengan masyarakat dan mampu istiqamah, maka kita tetap boleh bergaul. Tapi seandainya kalau kita ini mempertahankan iman kita, banyak desakan dan juga banyak doktrin-doktrin sehingga iman ini akan berkurang, pergi kita. Karena menyelamatkan din, menyelamatkan untuk akhirat kita, belum tentu kita menyelamatkan dunia lalu kita mendapatkan nikmatnya dunia. Hadisnya nomor 2. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bersumber dari salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya pernah mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita ini kan kalau mendengar ayat Allah Ta'ala, mendengar hadis beliau, semua orang awam faham, karena bahasanya kalamullah, dan bahasa dari beliau itu adalah wahyu dari Allah. Berbeda kita membaca keterangan orang atau membaca berita. Kadang kalau kita tidak paham, hanya petik-petikan, bingung, bulat ke sana kemari. Makanya beliau ketika berkhutbah mengingatkan, fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling baiknya bicara yang mudah difahami dan mudah diamalkan kitab Allah. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan paling baiknya petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap khutbahnya beliau menjelaskan hal ini. Pentingnya kita mengembalikan semua urusan dengan dalil Al-Quran, karena paling mudah difahami. Dan Allah Maha tahu kehendak hambanya, kemampuan hambanya. Makanya para ulama sunnah dahulu berdakwah bukan mengambil bagaimana situasi, diringkas lalu dibuat kaidah, tidak. Diambilnya dari ayat Al-Quran, diambilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan dakwanya para utusan Allah Ta'ala karena berpegang pada wahyu. Bayangkan Rasulullah SAW sendirian di kota Mekah yang menjadi mukmin, menjadi orang beriman. Bangsa Quraisy musyrik yang dihadapi orang Yahudi Nasrani, yang dihadapi orang Majusi, tapi didakwai Al-Quran. Kemenangan kaum muslimin apabila Al-Quran selalu didengungkan kepada mereka, hadis Rasulullah SAW selalu disampaikan kepada mereka, menjadi sebab mereka mendapatkan petunjuk. Makanya dakwah salaf ini menyebar sekarang.
Karena yang disampaikan qala Allah Ta'ala, siapa yang bisa membantah qala Allah Ta'ala? Tidak ada. Kalau kita berpendapat, mereka akan membantah, itu kan pendapatmu, ini pendapat saya. Kalah. Tapi kalau kita kembali pada Al-Quran, ini kalamullah. Apapun ketika kita ada masalah dihadapkan orang, loh ini bicaranya Allah, saya sampaikan di ini. Dan ini seluruh dunia menjadi pegangan kaum muslimin. Ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Maka para ulama sunnah baik di dalam dakwahnya ketika di tengah masyarakat atau ketika menulis, selalu yang dinukil, yang dipindah, yang disampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa sabdanya beliau ini? Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang ahli takwa. Yang dicintai oleh Allah Ta'ala bukanlah orang banyak hartanya, bukanlah orang punya kedudukan, tetapi orang yang paling takwa. Dan karena orang paling takwa ini orang yang berbuat baik di tengah umat. Bayangkan para ulama sunnah subhanallah tidak masuk dalam berita mencuri, berjudi, merampok, tidak ada. Berzina tidak dimaksudkan, tidak ada. Karena mereka bersih. Orang-orang selalu dia diawasi oleh Allah, yakin bahwa Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Dan itulah yang menjaga dirinya. Ketika Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kamu yang paling mulia di sisi Allah, paling takwa, maka orang takwa disegani pula oleh umat. Karena keadilannya, karena kebaikannya. Ya. Dan ini menunjukkan Allah memiliki sifat yuhibbu, senang. Tapi senang Allah Ta'ala tidak sama dengan senang kita. Senang kita kadang-kala senang maksiat, senang malas ibadah, senang kemungkaran, naudzubillah min dzalik. Bahkan mereka bangga, senang kalau bisa mencuri hartanya orang. Nah, senang. Bangga apabila bisa membendung taklim orang. Itu senangnya manusia, senangnya hawa nafsu. Nah, mestinya mereka harus berpikir, kenapa saya harus menghalangi orang? Tapi syaitan begitu dia. Kalau sudah orang merasa senang, dia bangga, dia bisa membendung dakwah sunnah, bertambah lagi dia. Dan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari menyenangi kebaikan. A'yadzan billah. Jadi Allah menyenangi satu, al-'abdat taqiyah. Kalau kita ingin disenangi oleh Allah Ta'ala, jadilah orang yang takwa. Karena orang takwa ini al-mumtasilu lil awamiri, al-mujtanibu lin nawahi. Orang yang takwa itu bisa dilihat, pertama ciri-cirinya melaksanakan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah. Perintah Allah Ta'ala sholat jamaah dikerjakan. Kita tidak mengganggu orang. Perintah Allah Ta'ala siam kita kerjakan, tidak mengganggu masyarakat. Perintah Allah Ta'ala zakat dilaksanakan menjadi sebab terlindungi orang miskin. Tidak ada manusia yang paling dermawan kepada manusia kecuali orang muslim. Bayangkan orang kafir menghutangi negara harus bayar sekian banyak bunganya. Orang muslim menghutangi tidak boleh mengambil keuntungan, karena pahalanya sudah banyak dari Allah. Makanya Allah menghukum setiap orang melakukan riba, Allah akan menghancurkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan orang muamal dengan riba, dan Allah akan menambah rezekinya orang yang bersedekah. Ketetapan itu terbukti. Makanya upayakan kita tidak muamalah dengan perkara yang haram. Kalau kita minjam, walakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wa la tudlamun. Kalau kamu minjam 1 juta, ya ambil 1 juta. Jangan mau dikurangi, jangan mau dilebihkan. Karena meminjam itu membantu, menolong orang yang kita akan ditolong oleh Allah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi.
Allah senantiasa menolong hambanya jika hamba itu mau menolong saudaranya. Terkadang kita ini berpikir bagaimana uang kita ini harus banyak keuntungannya, tidak berpikir bagaimana pahala yang kuperoleh ketika kami beramal. Nah, inilah jahatnya jin yang kufur yang ada di tubuh kita ini. Selalu yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan dalam hati. Minal jinnati, yang itu ada di tubuh kita, wan nas, dan manusia yang di hadapan kita. Pertama, Allah Ta'ala menyintai hambanya yang takwa. Yang nomor dua, al-ghaniyah. Al-ghaniyah itu orang umum mengatakan yaitu orang yang kaya. Tidak. Al-ghaniyah makna ghina nafsi, orang merasa cukup dirinya. Subhanallah. Orang yang tidak merasa cukup itu bukan orang kaya. Bayangkan kita lihat ada orang miskin, ya, dia makan seperti itu, merasa cukup, dia bisa beribadah. Makanya besok orang yang masuk surga itu banyak yang miskin yang ahli ibadah. Bukan berarti tidak ada orang kaya masuk surga. Dibandingkannya miskin ahli ibadah lebih banyak. Dan pernah Abu Sufyan ketika masih kufur diinterogasi oleh Raja Herakles. Saya mau tanya, orang yang mengaku nabi itu pengikutnya orang-orang yang kaya, yang pemilik ini apa? Itu ataukah orang miskin? Qala du'afa'uhu. Ya. Jadi Herakles memanggil orang bukan orang yang sudah masuk Islam, tidak. Memanggil orang yang masih memusuhi Rasulullah SAW. Saya mau menanya, orang mengaku nabi itu pengikutnya orang-orang kaya atau orang miskin? Orang miskin, betul. Herakles mengatakan betul karena mempelajari kitab Injil, mempelajari kitab Taurat. Jadi al-ghani itu namanya orang yang hina nafsi. Orang merasa cukup dia dengan pemberian dari Allah Ta'ala. Ketika ada tambahan disyukuri untuk bagaimana ditingkatkan ibadahnya. Ketika dikurangi oleh Allah Ta'ala maka dia bersabar. Bayangkan Rasulullah SAW selama sekian tahun, 21 tahun menjabat sebagai kerasulan, meninggal dunia tidak ada harta yang dimiliki banyak, bahkan punya hutang gandum kepada orang Yahudi. Tapi beliau kalau punya hutang ada jaminan, baju perangnya dititipkan untuk jaminan sebagai pembayaran. Subhanallah. Setiap orang minta dikasih oleh beliau. Siapa yang tidak senang dengan beliau? Bahkan juga beliau mengatakan abghuni al-fuqara, bawa kemari orang-orang miskin, aku akan bantu. Sampai di rumahnya ketika ada orang yang wanita menggendong dua putranya dalam keadaan kelaparan. Aisyah itu hanya punya di rumahnya hanya punya 3 kurma. Itu yang diberikan dulu. Dia ridho lapar, mendahulukan saudaranya. Nah, kalau manusia berbuat baik seperti itu, bukan hanya Allah Ta'ala yang senang, maka Allah akan menjadikan umat itu akan senang pula. Tapi kalau menjadi orang kaya, bagaimana diperas orang miskin itu, dihancurkan ekonominya. Yang membalas bukan orang miskin, Allah. Makanya beliau bersabda, ya, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Beliau memberitahu kepada sahabatnya, tidaklah kamu, hai sahabatku, ditolong oleh Allah Ta'ala, tidaklah kamu dimenangkan dalam peperangan melainkan karena kamu menyantuni orang-orang miskin. Sekarang kasihan saudara kita yang miskin ini, terpojok di mana-mana, dimakan oleh orang kaya. Tapi orang mukmin lain. Orang mukmin punya kekayaan dipanggil oleh Allah Ta'ala, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Bahwa orang yang mampu, yang muslim, maka ambil hartamu untuk kamu infakkan kepada saudaramu yang miskin. Lain. Nah, inilah Islam yang maunya dibunuh, yang maunya disikat. Maka Allah Ta'ala berfirman, wallahu mutimmu nuri walau karihal musyrikun. Maka Allah Ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya
sekalipun orang musyrik tidak senang. Ini nomor 2 makna ghina. Jadi kaya menurut Allah Ta'ala, menurut Islam, bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi orang yang merasa ridha, qanaah, senang dengan pemberian Allah Ta'ala dari yang ada. Yang nomor 3 al-khafiyah. Al-khafiyah di sini maknanya al-khaminul munqati'u ilal ibadati wal istighari bi umuri nafsihi. Mana al-khafiyah itu maknanya orang yang menjauhkan dirinya ketika di tengah masyarakat yang banyak kemaksiatan, kezaliman, untuk menyelamatkan ibadahnya. Karena khafiyah itu menyembunyikan diri. Ini perlu kita fahami, karena hidup kita bukan hidup pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hidup pada zamannya para sahabat. Hidup kita hidup pada zaman Islam sedang diperangi. Umat Islam sedang difitnah. Yang dapat diambil kesimpulan di sini, fadlu i'tizalin nasi ma'a luzumi ta'atillahi khawfa 'inda khawfil fitnati wa fasadin nasi. Maka keutamaan fadilahnya orang itu menjauhkan dirinya dari perkumpulan orang karena ingin supaya tetap bisa beribadah kepada Allah, dan karena takut terfitnah agamanya. Ini uzlah yang dimaksudkan, bukan uzlahnya orang-orang yang musyrik bertapa di gua mencari kekuatan agar dia bisa menjadi orang-orang yang dipuji oleh orang, bukan. Beliau di guanya sekali karena dikejar oleh orang kafir. Setelah itu bukan lagi ke gua. Beliau hidup di masyarakat bersama anak, bersama pemuda, bersama orang tua di masjid. Yang nomor 2, isbatu sifatil mahabbati lillah wa annahu yuhibbu 'abdahu ta'i'ah. Allah memiliki sifat senang, tetapi yang disenangi oleh Allah Ta'ala hambanya yang ahli taat. Karena itu semua para anbiya'nya ditolong oleh Allah Ta'ala karena apa? Ketaatannya. Padahal dari sisi ekonomi kurang mereka. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu, karena apa? Ketaatannya, dan ditolong oleh Allah. Faedahnya orang ahli ibadah, ikhwani wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat. Waqat taqaina. Yang nomor berikutnya, bayanus sifatil lati tujibu mahabbatallahi li ibadihi. Sifat-sifat yang disenangi oleh Allah Ta'ala dari hambanya ini apa? Takwa Allah. Orang yang bertakwa dimuliakan para anbiya bukan karena kekuatannya yang lain, tetapi kekuatan takwa. Para sahabatnya dulu demikian. Wat tawadhu, dan tawadhu. Orang tawadhu itu merasa dirinya serba kekurangan. Bahkan nabinya saja oleh Allah Ta'ala diperintah tawadhu. Wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan dirimu hai Nabi kepada sahabatmu yang beriman. Subhanallah. Dan karena tawadhu itu disenangi oleh orang. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin dunia, ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid, bukan disuruh pergi. Beliau tahu ini orang awam, datang di tempat itu, ambilkan air. Beliau sendiri yang menyiram di tempat itu, lalu diberitahu, masjid ini untuk sholat, untuk zikrullah, tidak boleh dikencing. Subhanallah, menjadi baiknya orang Arab Badui ini berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, belas kasihani saya. Ya Allah, belas kasihanilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangkau belas kasihan yang lainnya. Kalimat yang pendek. Ya. Orang awam ini tidak tahu di masjid kencing, bukan dipukuli, bukan dimari, tidak. Beliau tahu ini orang tidak tahu. Orang tidak mengerti, datang dari tempat padang pasir, dikiranya seperti biasa. Subhanallah, akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam.
wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia. Waridha bima qasama Allah, dan ridha atas pemberian Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian juga dijelaskan pula, al-ghina laisa bi kasratil aradi wal mal. Kaya itu bukan karena orang banyak hartanya atau juga tinggi kedudukannya. Wa innama ghinan nafsi. Tetapi kaya itu adalah kaya jiwa, kaya iman, kaya ilmu yang diamalkan, ini namanya kaya. Banyak orang bilang, orang itu kaya ya. Jadi kaya menurut pendapat orang umum, dengan pendapat ya, dengan maksud yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW beda. Jadi kita ini kaya semuanya, karena setiap hari makan kita. Nah, kalau kita ini kesehatan kita gunakan untuk ibadah, inilah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. At-taqi, al-abdat taqiyah. Selanjutnya, khairul a'mali ma kana khalisan liwajhillahi khafiyan la yadharu lil ibadi khasyatar riya'i was suhrati. Paling baiknya amal seseorang itu jika dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Disembunyikan amalnya ketika amal itu bisa disembunyikan. Tapi ada amal yang tidak bisa disembunyikan. Adzan, salat jamaah, salat Id. Maka sesuatu yang tidak bisa disembunyikan, ya biar apa adanya. Makanya dianjurkan salat sunnah itu utamanya di rumah. Kecuali kalau kita takut, yaitu ketinggalan jam. Dan alhamdulillah di masjid kita 20 menit, 25 baru yaitu sholat. Bisa kita sholat di rumah. Masuk masjid yaitu sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sudah sholat di rumah 2 rakaat subuh, sholat sunnah 2 rakaat subuh, masuk masjid tidak boleh tahiyatul masjid. Karena beliau tidak pernah menambahi sholat sunnah yaitu sebelum subuh kecuali 2 rakaat. Kalau kita sholat sunnahnya di masjid hanya yaitu tidak di rumah, berarti hanya 2, tidak berulang-ulang. Karena beliau hanya 2 rakaat. Yang itu pahalanya melebihi dunia seisinya. Raka'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh melebihi dari kenikmatan dunia dan seisinya. Karena kalau kita dikasih oleh Allah Ta'ala dunia seisinya, untuk apa? Padahal butuh kita hanya sedikit. Mati pun kita tidak akan membawa sekian banyak. Tapi kalau kita mendapatkan pahala, tidak ada orang mencuri pahala kita. Tidak ada orang yang menggendam pahala. Karena Allah berfirman, man 'amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Kalau kita punya duit dihutang oleh orang bisa, hutang pahala tidak bisa. Tukar tambah pahala tidak bisa. Karena Allah berfirman, man 'amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Makanya kita tidak bisa kirim ke orang tua, kirim pahala enggak bisa. Kirim itu pada orang hidup tapi tidak pahala. Kirim jajan, kirim makanan, kirim barang sampai. Kirim pahala di paket tidak bisa. Karena pahala itu amal soleh ini, ketika kita langsung beramal, langsung dicatat oleh malaikat, dilaporkan di sisi Allah Ta'ala. Hadis berikutnya. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu Qala rajulun ayyun nasi afdalu ya Rasulullah. Dia pernah ditanya oleh para sahabatnya, siapa manusia yang paling mulia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanya manusia yang paling mulia. Ya. Perhatikan jawabannya beliau. Mungkin kalau kita ditanya siapa yang paling mulia, orang yang banyak duitnya, orang yang serba terpenuhi kebutuhannya, tidak itu. Kalau jawabnya beliau, orang paling mulia mukminun, orang beriman, bukan kafirun.
mujahidun binafsi, mengerahkan tenaganya untuk beribadah kepada Allah, wa malihi, dan mengerahkan pula hartanya untuk fi sabilillah, bukan fi sabilil hawa. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala orang yang mujahid, bersungguh-sungguh, bukan orang malas. Lalu kesungguhannya ada dua, yujahiduna binafsi, semangat dengan kesehatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk beribadah, ya. Kemudian juga menggunakan hartanya fi sabilillah. Ini orang yang dimuliakan oleh Allah. Qala summa man, kemudian ditanya lagi beliau ini, kemudian siapa lagi wahai Nabi? Qala rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'abi ya'budu rabbah. Nomor dua ini, orang yang dia menyendiri, tidak mau bergaul di tengah masyarakat. Dia pergi ke lereng gunung dalam rangka menyelamatkan agamanya supaya bisa tomaknina ibadahnya. Ini kalau sudah kondisi kita tidak bisa nyaman hidup untuk beribadah di tengah masyarakat, mencil. Dan sekarang itu mulai orang-orang di kota tanya, Ustaz, carikan tanah Ustaz di dekat pondok. Dulu itu di pondok itu di situ 70 meter itu hanya 20 juta. Sekarang 120 juta tidak ditawar. Pokoknya kalau ada Ustaz berapa saat. Dan itu yang pindah banyak, orang-orang angkatan, polisi yang lainnya pindah dia tersebut. Subhanallah. Nikmatnya apa? Nikmatnya Islam. Diboyong. Ridha pekerjaan di kota itu dia jalan dengan sepeda motor setiap hari. Gimana gak capek? Alhamdulillah tidak. Kalau orang sudah mendapatkan kenikmatan iman, dunia ini seperti kuku aja. Kenikmatan iman itu yang selalu melinang-linang dalam pikirannya. Allah Ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dalam surat Al-Hujurat. Karena Allah Ta'ala telah memasukkan kecintaan iman dalam hatinya, dan Allah menghiasi mereka itu dengan iman. Kalau orang sudah dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan iman, mendapatkan puncaknya nikmat iman, wa karraha ilaikumul kufra, benci pada orang kafir, wal fusuqa, benci pada orang fasik, wal isyan, benci pada orang maksiat, apalagi untuk dirinya. Begitu indahnya kalau orang sudah mendapatkan kenikmatan. Bayangkan Rasul Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya agar hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Padahal Mekah itu negerinya, tempat dia kerja, rumahnya di situ, pekerjaan di situ, nah keluarganya di situ. Tapi karena perintahnya Allah, ya, pergi dengan modal iman. Subhanallah, sampai di kota Madinah, sahabat Ansar dibangkitkan oleh Allah Ta'ala hatinya, separuh hartanya untuk kami. Nah, inilah orang yang hijrah fi sabilillah. Padahal tidak ada urusan hubungan suku, tidak ada. Tapi kenapa mereka bisa berbuat baik kepada sahabat Muhajirin? Karena Allah Ta'ala yang menjadikannya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Subhanallah. Allah menjadikan hati sahabat Ansar ini, mereka mendahulukan kebutuhan sahabat Muhajirin daripada kebutuhan dirinya sendiri. Kurang apa kita ya ikhwah? Sejarah yang kita baca bukan hanya sekedar kita baca, mari kita praktikkan dalam kehidupan. Bayangkan hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah ini 14 hari 14 malam, bukan naik mobil. Harus mendaki gunung. Dan bukan sejuk seperti di negeri kita. Bukan 1 kilo ada warung, tidak ada. Tapi Allah Ta'ala menolong mereka. Perjalanan 14 hari 14 malam 400 kilo. Tapi karena kuatnya iman, nikmat hidup itu. Nah, sampai di Madinah Allah Ta'ala memberikan kemuliaan mereka.
bergaul dengan sahabat Ansar. Inilah mukminun mujahidun bi nafsi wa mali fi sabilillah. Bayangkan kalau kita disuruh pergi mengungsi, kondisi-kondisi semacam ini, lalu kita suruh meninggalkan pekerjaan kita, keluarga kita, tanah kita, barangkali berpikirnya 1000 pikiran, karena iman kita masih lemah. Ya. Jadi beliau mengatakan, kalau kalian sudah tidak bisa hidup di tempatmu itu, susah untuk beribadah, bahkan berkurang imanmu, berkurang Islammu, pergi kau cari tempat yang kosong agar kamu tenang di situ untuk beribadah kepada Allah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, istihbabus su'ali amma yahtaju ilail insanu min umuriddin. Anjuran kita untuk bertanya kepada orang punya ilmu untuk masalah agamanya. Bayangkan urusan dunia kita tidak tahu mobil, tanya mobil apa yang paling bagus. Sepeda kita rusak, bertanya ini apanya ya yang rusak. Spontan ada pertanyaan, karena apa? Kita butuh dengan sepeda itu, bukan dibiarkan. Karena kita butuh, maka kita menanya, ini tolong perbaiki. Bagaimana masalah din kita tidak menanya? Yang itu puncak kebahagiaan kita, terutama di akhiratnya nanti, menjadi petunjuk, mendapatkan petunjuk di dunianya. Jadi para sahabat menanya, tidak segan menanya pada orang punya ilmu. Ya, karena orang punya ilmu ditanya senang dia. Tapi kalau kita punya perusahaan, nah ya perusahaan kita ini lancar, Pak, ini rahasianya dagangan Bapak ini kok lancar gimana? Barangkali kita masih pikir-pikir, karena khawatir pelanggan itu akan pergi ke tempat yang lain. Tapi ulama ketika ditanya senang dia. Yang lain bisa berdakwah senang dia. Subhanallah, lapang dadanya orang punya ilmu yang tidak sama dengan orang pencari dunia murni. Yang nomor 2, fadlul mujahid li badlihi nafsahu wa malahu fi sabilillah. Keutamaan orang yang mengerahkan tenaganya, mengerahkan pula hartanya untuk membela agama Allah. Kemudian juga mukhalatatun nas inda fasadihim mudda'atun lirtikabil asami. Bergaul dengan manusia yang banyak kemaksiatannya, bisa jadi kita akan kena pengaruh mereka sehingga melakukan dosa. Menyelamatkan diri kaum muslimin lebih dianjurkan daripada yang lainnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika berdakwah di kota Mekah didolimi. Bilal bin Rabah dihukum dia. Allah menyuruh pergi kau, pindah. Setelah pindah, maka Allah Ta'ala menyerahkan lagi kota Mekah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamanya orang yang hijrah fi sabilillah. Kemudian juga jawazu i'tizalin nas inda wuqu'il fitnah. Boleh kita menjauhi masyarakat ketika terjadi banyak fitnah, terutama fitnah din. Lima fihi minas salamati minal afat, agar kita selamat dari pengorbanan din. Kemudian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yushiku ayyakuna khaira malil muslimi ghanamun. Hampir-hampir saja di akhir zaman ini paling baiknya harta orang muslim itu orang yang mengembala kambing. Karena orang mengembala kambing tidak ada ribanya. Mau mengurangi dikurangi apanya. Mau menipu apa yang ditipu. Yattabi'u biha syafal jibal, dibawa kambing itu ke lereng gunung.
Wa mawaqi'al qatri, dan dibawa kambing itu di tempat yang ada lembahnya, ada rumput-rumputnya. Yafirru bitinihi minal fitan. Mereka mengungsi seperti itu untuk menyelamatkan agamanya ketika di tengah masyarakat banyak fitnah. Makanya para anbiya hampir semuanya pengembala kambing. Karena orang mengembala kambing itu lunak, lain dengan mengembala unta. Bersabar. Bahkan juga Rasulullah SAW pada masa kecilnya, pada masa yaitu mudanya, beliau mengembala kambing miliknya orang dengan diupah. Subhanallah. Kita kadang-kadang mungkin malu, kita orang punya kok mengembala kambing. Rezeki yang halal ya ikhwan, itu lebih menyenangkan hati, memantapkan hati, menjadi sebab diterimanya amal kita di sisi Allah. Maka berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tawaduknya para anbiya, padahal berapa keuntungannya orang memelihara kambing dibandingkan yang lainnya. Tidaklah Allah mengutus setiap seorang nabi melainkan mesti dia mengembala kambing. Tapi mengembala kambingnya tidak dilepas. Namanya mengembala itu, ya. Dan kambing mudah, diambil satu yang lain ikut semuanya. Paling mudah untuk diatur. Banyak orang suka mengembala kambing ketika dia mengurusi rumah tangga, dia lebih bersabar. Sabar. Faqala ashabuhu wa anta. Sahabatnya menanya, wahai Nabi, baginda juga memelihara kambing? Qala na'am, iya. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Mekah. Saya mengembala kambingnya penduduk kota Mekah. Subhanallah. Dan tidak merasa kecil hati atau malu. Kenapa? Paling bagus mengembala kambing itu. Mau menipu apa? Mengurangi timbangan tidak bisa. Nah, dibawa ke rumput-rumput yang itu bukan miliknya orang, dan dia bersabar ya sambil bisa beribadah. Subhanallah. Ini pekerjaan-pekerjaan yang halal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika di tengah dalam keadaan fitnah yang menggoncang akidah kita, menggoncang amal ibadah kita. Dalam hadis ini dijelaskan khairu malil muslim hunaymatun yar'aha fil asabil mubah. Paling baiknya harta orang mukmin memelihara kambing di tengah-tengah yaitu pegunungan yang itu rumput-rumput yang boleh dimakan oleh kambing, bukan rumput yang dipelihara oleh manusia. Al-uzlatu rahatun min khulata'is su'. Orang yang menjauhkan dirinya dari perkumpulan secara umum itu menenangkan jiwanya. Al-idhnu fit ta'arrubi zamana fit wuqu'il fitnah. Diizinkan kita untuk memencil, menjauh, membatasi pergaulan di saat banyak fitnah. Apalagi fitnah sekarang masuk lewat HP yang mana kita tidak bisa membandingkan. Bayangkan kita ini mau mendownload fatwanya ulama, 5 menit dihadapkan wanita berjoget. Mendownload lagi, buka ayat Al-Quran lewat aplikasi, datang pula. La haula wala quwwata. Begitu caranya. Mereka ingin menghancurkan Islam itu begitu. Nah, kalau membuka yaitu dimatikan dulu. Kalau kita buka ayat itu, kita matikan internetnya, baru tidak ada lagi. Itulah zaman pada saat sekarang. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya iman yang kuat, kita akan kena arus mereka. Begitulah ayyuhal ikhwah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Manusia di zaman sekarang, Pak. Iya. Bagaimana cara melatih kesabaran itu tanpa melakukan kambing? Kambing. Karena situasi dan kondisi sekarang kan sepertinya tidak memungkinkan lagi untuk bisa setiap orang itu bisa mendapat kambing atau yang semacam itu karena kambing. Terima kasih. Kalau sepertinya tidak bisa lagi itu bisa. Saya juga punya kambing dikasih oleh saudara saya itu 3. Sekarang menjadi 16. 3 menjadi 16. Buat korban, buat ini ada tetanggaan, enggak apa-apa ambil saja. Ini anaknya minta, ambil. Enggak sulit kita melihat kambing itu. Ya. Itu hanya perasaan kita. Karena kita belum melaksanakan. Bayangkan bagi orang yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid berat, padahal kita bukan mikul. Tapi kalau sudah terbiasa, inna ma'al usri yusra. Lihat orang-orang di lereng gunung itu nggak pernah melihat internet dia dengan kambingnya, makan enak saja mereka. Tidak kena pengaruh berita ini berita itu. Kalau bukan kita harus hanya mencari rezeki lewat memelihara batu kambing, dia juga berdagang. Nah, sekarang prinsip kita kalau kita berusaha itu ingin mengumpulkan duit yang banyak itu musibah. Tapi kalau prinsip kita ingin mencari rezeki yang halal, bagaimana kita ini bisa makan, ya, bisa beribadah, mesti Allah Taala menolong. Karena Allah menjanjikan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah semuanya binatang yang melata di permukaan bumi, melainkan Allah Ta'ala telah mencatat, yaitu menanggung rezekinya. Kita lihat ada saudara kita yang lumpuh berapa tahun, Allah masih menjadikan, yaitu hamba yang lain mau mengurusi orang lumpuh ini. Bayangkan orang gila tuh otaknya sudah nggak ada dia, tidurnya bukan di rumah, tidurnya pinggir jalan, sehat dia. Siapa yang buat sehat? Allah. Karena orang sudah tidak punya akal. Makan bukan di restoran, di sampah diambilnya. Minumnya bukan seperti ini, ada air. Tidak kena corona mereka itu. Nah, kenapa tidak berdosa mereka itu? Yang banyak dosanya yang dihukum oleh Allah. Mana dalilnya? Wa ma asaba min musibatin fil ardi wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa ini karena dosa kita, dosa manusia ini. Padahal wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan yang banyak. Jadi mencari rezeki yang halal itu banyak. Cuma kita kadang-kadang, orang itu kok cepat ya dapat duit. Orang itu kaya lah, kita dibayangkan seperti itu. Padahal kaya tadi orang yang merasa cukup, ya, dengan pemberian Allah Ta'ala. Ini orang cukup yang kaya dia. Lihat ada orang yang satu hari mungkin labanya hanya 50.000, tapi anaknya banyak dia. Ya bisa saja hidup dia. Sekarang bayangkan kalau kita makan satu porsi 1 juta. Ada itu. Satu porsi 1 juta. Dengan makan nasi bungkus 5.000 sama saja, kalau sudah masuk perut sama. Rasa itu hanya di lidah. Dulu oleh orang tua saya itu ketika saya masuk umur 10 tahun, banyak tinggi atau misalnya, saya dikasih makan bukan mangga, isinya mangga. Pahit itu, hidup ya. Dikasih buah, yaitu ubi kayu yang sudah jamur. Jamur itu. Sambil menangis orang tua, ya Allah. Enak, penyakit gak ada. Sekarang karena banyak makan yang enak. Asam uratnya 10,2. Kolesterolnya 200,6. Katanya, Pak, ini makannya loh, makan bukan ibadah. Ya, ini Pak darahnya tinggi, kurangi makan ini. Ya, ambil gitu. Cukup ya? Dalam situasi kondisi sekarang, kadang masyarakat itu kan rumahnya sangat sempit dan dekat-dekatan. Bagaimana solusinya
Kalau ada tamu gitu ya? Enggak, maksudnya begini Ustaz. Dalam kondisi saat ini, lahan yang begitu sangat terbatas itu. Iya, iya. Tidak setiap orang itu memiliki lahan yang cukup untuk Terus? Ya, kalau misalnya dari susah itu kan memelihara kambing untuk mengantisipasi seperti itu, biar tidak menimbulkan permasalahan kira-kira seperti apa Ustaz? Ya, mencari rezeki itu luas. Coba setiap orang ada sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Cuma di mana dia tahu rezeki itu diperoleh. Jadi bayangkan orang miskin, orang di kota itu loh dia. Ya tidur 2 meter sama 3 meter. Keluarganya ada juga bisa hidup loh. Sekarang siapa yang tidak mendapatkan rezeki? Kalau orang itu hutang, salahnya hutang. Nah, salahnya hutang. Kita nih hidup sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala. Cuma manusia ininya maunya mengikuti hawa nafsu. Bayangkan dulu itu ya orang masak dengan kayu. Sekarang bayar apa? Listrik. Dulu orang dicuci sendiri. Disapu. Sekarang menyuruh orang. Dicuci oleh listrik pula. Ya. Dulu orang menyetrika pakai setrika, setelah dicuci dilipat, sekarang pakai setrika. Nah ini yang banyak. Kalau tidak pakai setrika, apakah kita ini sakit? Kalau menanam nasi dengan kayu, apakah kita ini sakit? Sekarang itu serba orang ingin seperti orang yang kaya. Hidupnya kan saudara, bayangkan Rasulullah SAW selama 1 bulan diberitakan oleh Aisyah tidak masak, bukan karena tidak ada yang bukan karena malas. Karena tidak ada yang dimakan, yang hanya ada al-aswadani, air kurma. Subhanallah. Itu. Ya. Jadi keterangan 4 sehat 5 sempurna itu hanya pendapat orang. Kalau nggak mau dicek saja, kita makan nasi saja putih dan hidup kita. Ya. Waktu Ramadan coba saya cek ya, makan daun pisang saja. Di daun pisang, daun atas, pahit-pahit sedikit sehat badan itu. Dan di tempat kita banyak daun-daun. Di tempat kita lain dengan di sawah di kering. Ya sekarang sayur apapun ya siap untuk kita. Bagaimana kita merasa kemiskinan? Kemiskinan karena kita sendiri. Ya. Jadi walaupun kita tidak mengembala kambing, yang penting bagaimana rezeki itu yang halal. Kalau jual beli jangan mengurangi timbangan, jangan menipu, jangan bohong. Kalau nakar 1 kilo ya 1 kilo. Karena ini neto sekian gram ya sekian gram, jangan dikurangi. Karena kalau kita mengurangi, kita akan dikurangi oleh Allah Ta'ala rezekinya. Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masyaallah. Alhamdulillah.